Maksud baginda Nabi, kalau kita masak makanan, masak lauk pauk, nggih, luwean air, maksud baginda Nabi, ada rakyat bagi jog tetang tangga. Maksud baginda Nabi ndek jahit tersurut aneh mana-mana arak isi. Memang zaman lain niki memang anu susah. Zaman baginda Nabi susah. Dengannya lalu beli jangan susah. Aneh mana-mana ater air baik cukup pokok sak pada rasa. Akhir salak sin tangkap di jamaah pengajian. Oleh nilai pengajian belin bebalung sekilo, makan kelaan sebanci pelik jari air. Arak sekilo bebalung lagu air dah sepanci toak. Demen wah masak keluar lalu natungan tetangga naik bebalung. Den arak isi assalamualaikum sama ton lagi. Arak mau ngaji baru basen baginda Nabi andet pinak kanduk kelak luwean tak air. Alhamdulillah niki air bebalung. Terterima Nabi dek. Terterima nilai julum dia memang lalu ngerumun kemai angen narang mana-mana telu aklaos baik. Kedua niki den mele boyak dengar mendek terboyak. Den mele berjongkok mendek terjongkok. Den mele ngelai mendek telah. Den mele kenal mendek terkenal. Den mele nyapak mendek tersah. Golongan sak kedua niki golongan sak tengah-tengah bahasa ulama golongan hadza min akhlaqit tujjar. Ini barak dengan pedagang bahasa ulama mendek tebeng kepeng dan mele bengat barang. Memang begitu pedagang, ada uang ada barang. Dek tahu ya beng barang doang lagu minggu murid bayar anu ni. Dek tahu ya beng barang nak mempelai ndek bayar mu apa sih enggak bersedekah. Ndek bersedekah ni aku berdagang. Nah, golongan orang yang kedua niki golongan orang yang berbuat baik kalau memang dia telah dibaikkan oleh orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Nabi ya dagang keribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muhtaramun, dani-dani para alim ulama, para tuan guru, para asatid, nahussu bizikir, akhina al-kiram, sahibul majlis, sahibul ma'had, matanallahu bitulihi hayati asyarifah. Kita sama-sama doakan beliau, semoga beliau diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Segenap para tokoh agama, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jamaah majelis ta'lim yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menuju siang hari ini, tiap pelunggu sami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan keafiatan, masih diberikan keistiqomahan sehingga dapat dengan mudah meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang insya-Allah penuh dengan keberkahan niki, tempat yang insya-Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana dijanjikan oleh baginda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis taklim,
Barang siapa yang berjalan menuju sebuah tempat yang di dalamnya ada sebuah ilmu, barang siapa hadir pengajian, barang siapa yang berjalan intinya ke tempat yang di dalamnya dia nanti akan mendapatkan ilmu, maka pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke tempat niki menjadi sebab Allah juga mudahkan semua urusan kita. Menjadi sebab Allah juga ampuni segala dosa salah khilaf kita. Amin. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke tempat niki menjadi sebab Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Menjadi sebab Allah gembirakan yang sedih di antara kita. Menjadi sebab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita. Wabil khusus hajat dan doa dan harapan untuk pondok pesantren kita yang tercinta ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa kama nawa aslafuna salih bi sirri min asraril Fatihah. Inggih, Bapak Ibu para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Ya alhamdulillah, tadi terakhir ada undangan dari PCNW untuk hadir dalam rangka doa bersama untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nggih, kendung saya kaduk. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW sudah sangat sering dan banyak mengingatkan kita bahwasanya sesama muslim dengan muslim yang lain itu saudara. Antara muslim dengan muslim yang lain ni ke bersemeton bahasa baginda Nabi. Dan arak dengan kanggo saling kanggo tersuruh saling kangen. Dan kanggo arak dengan saling raos tersuruh saling nasihati. Intin itu muslim kaca muslim sak lain bersemeton. Bahkan bahasa baginda Nabi dengan beriman kaca dengan sak pada beriman. Pokok keyakinan sekek pada dan bersahadat tipak nenek, pada dan beribadah tipak nenek. Satu keimanannya, satu di antara yang lain saling kangen. Kata baginda Nabi niki barak dengan sekek jasad, seperti satu jasad yang mana jikalau satu yang sakit, kalau antara satu yang merasakan kesakitan, maka tubuhnya juga akan ikut sakit. Ibarat maksud baginda Nabi dengan mukmin satu dengan mukmin yang lain niki ibarat sekek jasad. Adil sekek jasad niki arak sekek organ tubuh sakit, maka seluruh jasad akan ikut sakit. Contoh, adil sakit gigi, milu dik sakit naik. Sakit gigi, milu dik sakit naik. Ndek milu napi hubungan sakit gigi kaca sakit naik lagu karena sakit gigi naik abot milu sogul. Entah ibu dek belum bareng ngaji, wah mulai pengajian sakit lalu gigi dek mau lalu. Entah ibu lalu begawi dek tahu begawi sakit gigi, padahal gigi sakit naik dek milu lam. Ini diibaratkan oleh baginda Nabi dakak nanti bakat sakit arah naik niki lagu minimal tahun. Adanya tetap lampak naik niki pasti giginya akan merasakan tambah sakit, pastiin awak akan sakit. Jadi itulah diibaratkan oleh baginda Nabi, aden arak sekek dengan mukmin sak sakit, aden arak dengan sekek mukmin sak menderita, maka yang lain pasti akan merasakan. Tombeh jaga tahun dengan arak dengan muslim terbombardir, arak dengan muslim terhina, arak dengan muslim terganggu, maka kita yang ada di Lombok pun juga akan merasakan sakit yang sama. Kita juga merasakan penderitaan mereka. Nah niki yang diajarkan oleh baginda Nabi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, mesin baginda Nabi seperti satu jasad. Sekek ada sakit raga ni ke, maka seluruh badannya akan ikut
sakit. Jangankan sesama muslim, jangankan sesama orang beriman, sak wajib petulung, sak wajib perhatian. Maksud baginda Nabi, kita sesama manusia doang disuruh saling perhatian. Kita sesama orang manusia juga disuruh saling membantu. Kita sesama manusia juga disuruh saling tolong menolong. Dek, tapi antih diri dia orang muslim, saya orang muslim, ya bukan saling tolong gini. Selama dia manusia, maka kita punya kewajiban untuk membantu siapapun dia, apapun agamanya, apapun benderanya, siapapun dia, sukunya dari mana, tetap kewajiban kita membantu dia jikalau dia butuh pertolongan. Makanya ulama di sini membagi manusia itu terbagi menjadi 3. Manusia ni ke terbagi menjadi 3 golongan bahasa ulama. Bu, coba pendengar sekedik niki. 3 golongan mangkit jates ketua pelunggu sami niki termasuk dari golongan yang nomor berapa? Arak 3 golongan bahasa ulama manusia niki. Golongan sak pertama bahasa ulama man qama bihuquqin nas wa in lam yaqumu bihuquqih. Golongan dengan sak pertama niki golongan dengan sak selalu tolong dengar. Golongan sak pertama ni dengan sak selalu perhatian dengan. Golongan sak pertama niki adalah golongan orang yang membantu orang lain tanpa pandang bulu. Siapapun dia, walaupun dia tidak pernah membantunya, dia tetap membantu orang tersebut. Sai-sai, selama dia manusia membutuhkan bantuan, yang tolong dakak dewah tertolong. Yang perhatian dakak dewah terperhatian. Yang nebeng dakak dewah tebeng. Yang jongkok dakak dewah terjongkok. Niki golongan dengan sak pertama niki kata hada min akhlaqus siddiqin. Inilah akhlak para siddiqin, para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, para orang-orang soleh. Beginilah akhlaknya ketika membantu orang tanpa pandang bulu. Kalau ingin membantu tanpa melihat siapa yang dibantu, selama dia membutuhkan selalu ya bantu. Saya dia sama tahun butuh bantu tanpa harus mempertanyakan apakah dia pernah membantu kita atau tidak. Nah niki golongan sak paling istimewa, golongan sak pertama. Jelas kira-kira niki? Pelungguh termasuk nih golongan pertama niki. Golongan sak pertama niki golongan istimewa bahasa niki. Golongan sak pertama niki golongan dengan yang membantu tanpa pandang bulu. Siapapun dia saya akan bantu, apapun agamanya dia saya akan tolong. Contoh niki Bu, contoh. Arak niki wah contoh niki peraya tak Valentine. Arak dengan paling sugih untuk peraya arak Cochin dengan Cina. Paling sugih tanah tu tahu, toko tu tahu, ruko tu tahu saran Cochin niki sugih. Den wah beng tak apa si Cochin niki. Misal den wah jongkok, den wah tolong, den wah kenal itu. Padahal segobok kan tiang satu kampung sama tiang lagu den wah bertolong misal. Den wah benget kepeng, den wah bet bantuan dan lain sebagainya. Dek tak ending tebing, tak kenal doang dek misal. Tiba-tiba di suatu jalan metengat Cochin berhonda muterik lawuk kecelakaan. Kira-kira ya tolong kenapa ya buya? Angkam betolong keden wah tolong. Angkam betolong keden wah tolong. Angkam betolong keden kena. Ya tolong kenapa ya buya? Keden wah be kata apa-apa. Ya tolong kenapa ya buya? Keden kenal itu. Padahal segobok. Padahal mentau tentang segobok lah. Kemudian wah milih kenal itu. Ya tolong apa ya buya. Inilah akhlak siddiqin. Sedangkan berembi-rembi tani tetap betul tolong je akhlak sak paling nomor sekian. Ini golongan orang yang istimewa. Tanpa menunggu dia membantu kita, tanpa menunggu dia pernah menolong kita, sai-sai selama dia butuh bantuan, kita wajib untuk membantu. Niki akhlak yang pertama bahasa ulama.
Adapun yang kedua kata ulama, man qama bihuquqin nas in qamu bihuquqih. Golongan sak kedua niki bahasa ulama, golongan dengan sak den mele nolong mendek tertolong berjulu. Golongan kedua niki den mele boyak dengar mendek terboyak. Den mele berjongkok mendek terjongkok. Den mele ngelai mendek telah. Den mele kenal mendek terkenal. Den mele nyapak mendek tersah. Golongan sak kedua niki golongan sak tengah-tengah bahasa ulama, golongan hadza min akhlaqit tujjar. Ini barak dengan pedagang bahasa ulama, mendek tebeng kepeng dan mele bengat barang. Memang begitu pedagang, ada uang ada barang. Dek tahu ya beng barang doang lagu minggu murid bayar anu ni. Dek tahu ya beng barang namun pelai dek bayar mu apa sih ka bersedekah. Dek bersedekah ni aku berdagang. Nah, golongan orang yang kedua niki golongan orang yang berbuat baik kalau memang dia telah dibaikkan oleh orang tersebut. Berbeda contoh, nak unin anak. Dek lalu boyak sai ke sakit tu daya. Am kembe lalu boyak lai aku sakit ni dah leti boyak aku. Jelas lagi. Amak tu kena si anak amak ia tersunat tarang kakak tu daya arik tu daya dek lalu boyak am kembe lalu boyak lai kamu tersunat datang dengan toa. Jelas maksud niki. Dia tidak ingin mencari orang karena orang tersebut tidak pernah mencarinya dan mele lalu boyak dengan sengat ni den wah terboyak. Aneh hina dek lalu belangar juk tu ya mati aran tua am kembe lalu belangar juk tu. Lai amak mati darat liti belangar dia. Arah barang niki. Arah barang niki. Arah. Elek niki arah. Sampai ye nak tangan coba. Dek arah elek niki. Ha di keperaya jalui. Golongan sak kedua niki maksud ulama ibarat dengan pedagang. Mendek narak kepeng, dek narak barang. Mendek tolong jandek tolong. Mendek ater jandek ater. Memdek atungan je, dek atungan. Memdek sapak je, dek sapak. Memdek tolong je, dek tolong. Jadi dia harus ada imbalannya baru dia ingin menolong. Lagu masih mending udin ulama. Bahasa ulama niki masih mending wa hadza minal muqtasidin. Di tengah-tengah wah. Dakaan antih bantuan orang lain lagu masih mending arak wayanya betul. Dakaan antih diri tolong masih arak wayanya nolong. Lagu golongan sak ketelu niki maksud ulama man lam yakum bihuquqin nas. Sak ketelu niki adalah mereka yang acuh tak acuh tidak mau tahu urusan orang lain dan wah mele tolong dengar. Beremben-rembentan sulit dengannya ya dan wah endang. Akabel urus adik ni gawe ni dait no. Beremben-rembentan kesulit dengar dan wah mele tolong aku bayar kesusah kebe tolong dia. Nah ini golongan orang ketiga yang tidak mau tahu urusan orang. Orang yang tidak tahu, tidak pernah tahu urusan orang, tidak mau memperhatikan orang, tidak pernah menolong orang lain. Wa hadza minaz zalimin, kata ulama niki dengan sak zalim. Ingat dengan zalim niki minimal napi yang mau dengan zalim yang terkumpulan kaca dengan zalim sak lain. Dedek carekeng napi siksaan, dedek carekeng berbiru dosa. Minimal yang mau dengan zalim niki yang terkumpulan kaca dengan zalim. Saya dengan zalim sama tahun ibu. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Hayaran Malik. Ayo wah pokok ni ke mereka akan dikumpulkan dengan sesama orang-orang zalim. Niki ketidakperhatian kita kepada orang lain niki menunjukkan kezaliman kita. Hati-hati dengan sak nomor telu niki, hati-hati. Pertanyaannya pelunggu, kita termasuk golongan yang mana? Sak pertama, kedua atau ketelu? Mudah-mudahan sak pertama. Sak pertama apa sak kedua? Atau sak terakhir? Oh, tiang sak pertama, tiang membantu tanpa pandang bulu. Saya dek lalu belangar, kembe belangar aku. Semama mati dah liti belangar dia. Berarti dek man mau sak pertama. Pelongo pertama apa sak kedua?
Oh, sak pertama. Enteh menu dek terlalu boyak dia sakit sama tuan tu. Am kembil boyak lai anak sakit darah liting ni. Berarti dek mak jari pertama. Pelungguh pertama apa kata lut? Oh, pertama masih arak kancem dek saling kewak dek mau jari sak pertama. Aneh kembik dek manuk lalu sapa-sapaan kembik wah seminggu dek pekewan. Ak kembik lo kewak. Adik ni sak kodean berjulu ngewak. Arak marah ni ke? Wah mulu. Penon sambil ye nak katima coba. Darah ini kini ke peraya jalui. Den mani ni jari pertama dan masih arak kajet dek berkewa. Den mani ni jari golongan sak pertama menarak kajet dengan meri. Den mani ni jari sak pertama menarak masih taut sakit angan. Masih golongan sak kedua tergantung dia. Solah dia elek aku, solah aku elek dia. Dia tolong aku tolong dia. Dia ater aku ater dia. Inti solah dia, solah aku. Golongan kedua apa pertama ni kijarim? Hak bemben, hak kedua masih mending bahasa ulama aneh ye wajuluk daripada dek sama sekali. Daripada yang ketiga minaz zalimin dengan sak tidak ada rasa solidaritasnya. Dendek sesama muslim, sesama manusia doang. Dendek sama manusia, sesama muslim doang. Ini acuh tak acuh. Kemarin beberapa minggu yang lalu pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Niki Peraya mengadakan aksi bela Palestina di alun-alun Tastura. Yang hadir puluhan ribu orang berkumpul, digalangkan dana, penggalangan dana yang terkumpul 1,8 miliar. Jelu nike dengan nyumbangi arak bapak Pak Haji makan buka kambuk 5 juta sogol kepeng. Arak sak buka kambuk 2,000 sogol kepeng. Jarin intin maksud semua orang terketuk hatinya ingin membantu saudara-saudara di Palestina. Arak dengar sandai jauh kepeng aneh mana-mana milu berdoa. Bayangkan Datuk Bagu Tuan Guru Turmuzi Badarudin, beliau itu sedang sakit, beliau pakai kursi roda, masih ada infusnya, masih ada oksigennya, datang hujan-hujan ikut kumpul di sana hanya untuk ikut mendoakan saudara-saudaranya di Palestina. Di saat semua orang tumpah ruah di sana, puluhan ribu orang dari semua kalangan, pemerintah, pejabat, ulama semua turun. Pada waktu itu ternyata ada orang golongan yang ketiga tadi. Tapi orang ketiga orang yang acuh tak acuh. Entah dek berlalu milu aksi am kebel lucu kedu masih apa mau ni. Angkat mana-mana milu doa. Milu doa sebentar. Be berdoa diri be kebel doa dengar ni. Angkat sida kebel doa atas ni hadisan. Be aku doa dek tahu doa diri apalagi doa dengar ni. Angkat menojak teh mana-mana yang sumbang 1,000 2,000 jaga rasin beri beras. Ya ruan balin dengan anak seda jangankan untuk rumah untuk makan mereka tidak ada. Mana-mana 1,002 ke biat nyugulan mai arak yat kirim juk Palestin. Astaga. Ni. Aku doa asik nyampah ni di mana arak ni malik kamu suruh ke nyumbang juk dengar. Ini golongan orang yang ketiga ini adalah golongan minaz zalimin. Golongan dengan zalim. Nah, pertanyaannya kita sekarang golongan yang mana? Tadi sudah ada, kita diumumkan besok malam minggu kita diundang di MTS 2 Speed untuk berkumpul menunjukkan kepada dunia kepada siapa kita berpihak, menunjukkan kepada dunia ini kita sesama muslim, sesama mukmin, solidaritasnya kuat. Masih tahu perhatian dakak naranwayan den wah tolong di Palestina juk pelungguh di sini. Dakak dek wah doa taranwayan misal si sama tuan Palestina, tapi kita juga tetap punya kewajiban untuk menolong dia. Tapi yang kita tahu pertolongan Palestina luar biasa. Dari awal merdekanya Indonesia, orang Palestina lah yang pertama-tama ikut mendeklarasikan
kemerdekaan Indonesia. Mereka juga tetap mendoakan untuk orang-orang Indonesia. Jadi lebih wajib lemak pelungguh niki hadir di MTS 2 Sepit untuk sama-sama berkumpul mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Lebih-lebih arak harta 1.000-2.000 jaga yat kumpulan, yat sumbang, ada arak terkirim ke Palestina. Arak arwa di sini beli beras jaga saudara-saudara kita di sana. Betapa kita tidak terenyuh hatinya ketika melihat saudara-saudara kita di Palestina sampun cerminan pelungguh elek TV, elek HP, elek YouTube, elek Facebook. Anak-anak Palestina menangis mencari di mana orang tuanya. Ibu-ibu menangis mengais bebetonan, reruntuhan, dicari, diangkat mencari di mana anaknya. Maka dait anakmu iman doang beh jaga lenawakan. Bapak-bapak mencari di mana anaknya, istrinya. Ibu-ibu menangis. Semua terjadi di setiap titik yang ada di Gaza, di Palestina terjadi. Seperti penderitaan yang pernah kita lihat. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kita ketika melihat itu? Mendenara rasid sakit, mendenara rasid iba, mendenara rasid milu terenyuh, berarti keimanan kita perlu dipertanyakan. Biasa. Kau ingat-ingat mungkin dik tahu ingat seperti aku. Barang ujung-ujung memsuruh nyumbang ngone. Niki hati-hati berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Orang-orang yang tidak ada rasa iba, tidak bisa ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ketika kita menceritakan seperti ini kiara bapak-bapak niki peraya menuju aruan kirim ujuk Palestina adik milu perang kaca Israel apa tahu Pak tahu dia kadu batik pedang ya tahu lagu Israel den kadu pedang ibu baru nangkat pedang doang si amak kayu langsung der nih menuju buruk ujuk Palestina nih mendek bau tolong juk ni ke mana-mana tini tolong ni si juluk makin cak berdoa ya tolong ngisi donasi sangarak jaga ruan berdua rezeki lebih aneh kumpulan ada inisiatif kita mengumpulkan aneh seluruh warga lokal meh nyugulan pada 5.000 ya kirim juk Palestina bisa meh nyugulan pada sekobok ruan beras je meh nyugulan pada setupi-setupi ruan makut je ya kirim juk Palestina ndek jangan rokok dengan Palestina lagu ya jual hasil jari dikirim ke saudara kita yang ada di Palestina. Ada rasa solidaritas kita. Tapi kalau kita sadar agak tiang masih ekonomi kan kurang, masih tiang untuk beli beras saja kurang, aneh mana-mana tolong disi doa. Dan inilah senjata paling kuat orang-orang mukmin adalah doanya. Minimal hingga sembahyang ya doa, minimal hingga tahajud ya doa, minimal di setiap waktu-waktu mustajab kita doakan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina. Ya Allah, berikan pertolongan, berikan kekuatan, berikan kejayaan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan para mujahidin yang ada di Palestina. Enggak noh dia doa dia belu-belu lagu doa niki doa sak merasuk. Doanya dari hati bukan hanya sekedar mulut. Betul-betul kita renungi resapi doa tersebut ya Allah, mu tolong gambek semeton searah di Palestina. Ya ruan kaya kemenderita. Aneh ya tolong ya Allah ya tunas be kemenangan be kejayaan saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina. Enggak menwah niki lepas wahruan tanggung jawab, berarti ini adalah keimanan yang luar biasa. Jelas kira-kira niki? Siap hadir lemak malam minggu? Siap hadir malam minggu? Siap hadir lemak malam minggu? Siap jauh kepeng 3.000? Siap jauh kepeng 3 Siap jauh kepeng 300? Siap kita bantu Palestina? Dakan hujan datang lemak bian? Datang lemak malam minggu? Dakan hujan genter datang? Kita tunjukkan kepada dunia, walaupun kita berada di pelosok timur Pulau Lombok, kita juga bisa menyuarakan kepada siapa kita berpihak. Niki
yang perlu kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa kita berpihak. Mu terus arak cara Malaysia ini tolong saudara-saudara kita Palestin. Medek bau tolong si medek bau tolong ni si kepek, medek bau tolong lalu berjuang. Makin arak fatwa ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwanya, kaum muslimin di Indonesia haram menggunakan produk-produk dari Israel. Haram hukumnya kaum muslimin di Indonesia membeli produk-produk yang jelas-jelas berafiliasi, yang jelas-jelas uangnya disumbang untuk perjuangan Israel membombardir Palestina. Niki Majelis Ulama Indonesia bukan sembarangan, diisi oleh orang-orang besar, diisi oleh ulama-ulama besar, dan sudah disetujui oleh pemerintah bahwasanya produk-produk Israel yang ada di Indonesia menurut Majelis Ulama Indonesia haram jak kadun, haram jak beli. Nah, aku men waharak tu balik sembihin kadun demen wahbih dedek beli balik. Kenapa? Dengan kita membeli produk tersebut sama saja kita telah menyumbangkan satu peluru untuk saudara kita. Sama saja kita telah menyumbangkan satu peluru untuk membunuh saudara kita. Maka dedek beli, stopkah Malik beli produk-produk yang terafiliasi ke Israel. Mutunas napi doang dua produk-produk ni ke. Nah, ada tak pada wika niki napi doang dua produk. Ele internet ini ki sampun tersebaran napi doang dua produk-produk yang jelas-jelas mendukung Israel. Bu, pelungguh niki balik. Ande mandi bersabun napi dek. Bersabun napi dek. Napi kadum sabun. Napi kadum sabun. Nah. Sabun Lifebuoy ara, sabun Look ara. Niki termasuk produk-produk yang berafiliasi jom Israel. Saya sak beli sabun ni ke pada kena nyumbang jong Israel isin mati semeton tiang pelungguh sami. Lagu wah kedong beli no kalau beli sekotak aneh sembih dulu lawan demen bih dedek belin dedek belin balik. Apa beli mano ya luek bu sabun. Ada cara rekeng arak 20 merek sabun lebih hele Indonesia masa dan arak 5 sak dek mendukung Israel. Gip jande. Pokok mat mele tandaan buka elek murid misal niki kotak sabun buka murid elek murid arak tulisan Unilever tulisan Unilever niki yang sudah jelas-jelas mendukung Israel. Bu, pelinggih di rumah niki pakai sikat gigi atau tidak? Napi jari odol. Hah? Iya, dah dia. Pokok selama ada dikeluarkan oleh perusahaan yang bernama Unilever, maka dedek kadun Malik. Mertuah kadung beli sembin lagu dedek Malik beli. Jelas kira-kira ni. Bu, pelinggih melek balik ande meriap kadung dek penyedap rasa. Kadung dek penyedap rasa. Napi kadung. Masako? Iya wah dia. Ajinomoto? Iya wah dia. Penyedap rasa ni ke yang berafiliasi mendukung Israel. Mu terus apa ya kadu? Arak masih haran. Diktator itu. Banyak intinya kompetitor yang lain, banyak merek-merek yang lain dengan kualitas dan rasa yang sama. Loh. Bu, pergi melek balik. Membeli ngeteh bapak, membelian apa mempinaan? Pinaan. Nggih, teh napi biasa kadung. Sari wangi. Iya dah dia.
Sariwangi. Ya? Pabrik doang di Indonesia. Sa epek lagu beh jaga epek. Pada barak Mas Pion tulisan sponsor Let TV cintai produk-produk Indonesia. Ni lagu dengan Cina epek. Pabrik aja di Indonesia. Lagu sa epek je dengan beh jaga. Enggak produk Indonesia. Koma, Antap, jagung, peyek, motor. Adiki asli produk Indonesia. Memilih cintai produk Indonesia, ya wajah konsumsi dulu ni ke mana-mana ya wah tak olah jadi opak-opak. Ya wah ni ke produk Indonesia. Bu, pelingih balik-balik. Napi membelian kopi. Seorang diri. Alhamdulillah. Oh, semama jangan milih terseongan milih kopi ABC. Ya wah. Nah. Oh bija jari biasa dia demen nasi, dia demen mie, enggak demen mie. Indomie ni, dik melek akan mie, dik melek akan nasi, Indomie melek. Hati ye doang lain tulah dia. Oh, kelapuk nara memedia. Nggih, kelapun. Bu, pelinggi mandi bersampung apa pendek? Nabi jadi sampung. Sunselek. Iya, wah dia. Keluet, penten, iya wah hendak dia. Penten, rejoice, sunselek, iya doang ni ke. Pokok hati. Mu terus napi si kabar sampo, silak men berdui HP solah bija jari ni ke balik, suruh boyak di internet apa saja produk-produk Israel langsung sugul ini ke. Selain itu kita pakai. Yelowe sebenar pokok sak mele. Yelowe sabun anu lowe, sampo anu lowe kembali ke kita. Minimal mendek bau tolong ni si donasi kita. Mendek bau tolong ni si doa. Mana-mana dedek belanja beli produk-produk Israel. Jelas kira-kira ni? Jelas tak? Nah, minimal ni ke cara cak tolong bantu saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestin. Jangankan untuk membantu, memperhatikan, menolong sesama muslim, bahasa ulama baru niki, sesama manusia saja kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia. Walaupun beda keyakinan, walaupun beda bendera, walaupun beda suku, walaupun beda partai, selama dia masih manusia, wajib percaya tolong. Ndek apa antih zaman pemilu doang apa jak bertolong. Ndek napi antih ya nyalek doang apa jari dengan baik. Ndek antih nyalek doang apa jak bau bertolong. Bantu siapapun itu selama itu dibutuhkan maka wajib kita membantu sesama manusia. Bahkan bahasa ulama di sini al-ihsan ila man asaa ilaih afdal. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita itu lebih baik bahasa itu. Andai berbuat baik juk dengan sakwah jahat juk itu niki lebih afdal li'annahu yadullu ala kamali imanih. Dikatakan di sini bahwasanya itu menunjukkan kesempurnaan dari iman orang tersebut. Si solah iman dengan niki ya sang maut hadir lek pengajian berembi-rembi dan terausan isi dengan berembi-rembi dan terpelangai isi dengan tetap dengan niki terbalas isi kebaikan. Nah niki sak paling solah bahasa ulama. Pertanyaannya bu, kira-kira ada narak dengan jahat jok kita melet dek berbuat baik joknya. Makin niki berduit tetangga langan lauk bekik langan daya. Kebetulan pinak berbalung arak 2 mangkok. Semangkok jari ita mesak, semangkok yat bagi jok tetangga. Bila cak atung jok daya apa jok lauk? Men hajok daya jak isolah hubungan, menjok lauk jangan jengkek dek berkewaan. Saya letak beratung jarin. Daya. Lauk apa daya letak beratung? Men daya jangan isolah hubungan, men lauk jak dek berkewaan. Bet lai beratung.
Bahasa ulama sak paling afdal yang beratung juk lauk juk dengar sak kajet dek bekewa. Dan mungkin ya teteh berbalung ngejar. Alhamdulillah ya mau nilai pengajian niki setiap masakan selalu memperbanyak masakannya untuk dibagi ke tetangga. Dan niki akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ini kemuliaan orang muslim, tersuruh saling perhatian, saling ater isi makanan. Adat milih saling kangen, bahasa ulama saling ater makanan. Bahasa baginda Nabi, kalau kita masak makanan, masak lauk pauk nggih luwean ai maksud baginda Nabi ada rakyat bagi jog tangga. Maksud baginda Nabi ndek jai tersurut aneh mana-mana ara isi. Memang zaman lain niki memang anu susah, zaman baginda Nabi susah dengannya lalu beli jangan susah aneh mana-mana ater ai baik cukup pokok sak pada rasa muakhir salah sin tangkap di jamaah pengajian oleh nilai pengajian beliin bebalung sekilo makan kelaan sebanci pelik jari air arak sekilo bebalung lagu airnya sepanci toa demen wah masak keluar lalu natungan tetangga naik bebalung den arak isi assalamualaikum sama ton arak mau ngaji baru basen baginda Nabi andet pinak kanduk kelak luwean tak aid alhamdulillah niki aid bebalung terterima Nabi dek terterima nilai julum dia memang lalu ngerumun kemai angen narang mana-mana tolu aklaos sebaik umangka natungan mu aid pikir romot la ilaha illallah dek ya kenan baginda Nabi. Maksud mana-mana antolo lemu jaga, mana-mana antolo tolang jaga, minimal rai isi. Nah niki misalnya terjadi baru niki sak lauk kajen de pekewaan, sak daya jak solah hubungan, bet lai atung bebalung niki. Hah? Tesunahat atung juk sak lauk. Adin sak tekewa, adin sak solah, adin sak sadar dengan sak lauk. Oh ternyata dengan sak mak anggap lengek ternyata ni atau ngak bebalung. No kancek curhat besti keno ye tetap kancek. Jangankan itu baju menggoreng segobok kamu dan wah lete atau ngak ni. Aniki berarti solah dia pun tersuruh ater dengan sak wah pinak kesalahan. Orang yang telah berbuat jahat kepada kita tersuruh ye taat berbuat baik. Pernah terjadi ketika zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Imam Ahmad bin Hanbal dulu beliau orang besar, beliau orang hebat, terkenal. Pada saat itu di pasar ada orang sedang membicarakannya, Bu. Dengan niki dek selamat elek teluhal bahasa ulama. Orang itu tidak akan selamat dari tiga hal. Yang pertama, orang itu tidak akan selamat dari yang namanya masalah. Dan tidak selamat dari masalah. Semua siapapun itu pasti punya masalah. Yang sugih, yang jelang pasti ada masalah. Yang alim, yang soleh, yang ahli maksiat pasti ada masalah. Yang jari pejabat maupun warga sipil biasa pasti ada masalah. Yang ngaji atau dewa ngaji tetap pasti ada masalah. Semua orang pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Sak kedua, orang itu tidak akan selamat dari yang namanya omongan orang lain. Dendek salangge yat gawe solah yat gawe doang masih luwih dengan raosan. Tentu napi dek niki solah yat gawe masih arak bayu ni teperu ni. Mohon maaf, pelinggih belubar ngaji juk niki memparah antara dengan raosa. Ara, dia memang liwat lapak ngaji ni tercolek setang. Engok no. Bendek jojot lalu ngaji. Tahun pengaji diri doa, pengaji anak kan jadi tahun. Oh ni. Ara barani ke? Ara. Dia memang diet keriuhan. Ni. Pelungguh belubar ngaji juk niki memparah ni solah memgayak arak dengan raosa. Tetap arak dengan raosa. Dia melumbar berjamaah jok masjid. Wirun bedek telekom bedek tasbih memparan antara dengan raosa. No, ingat no.
pejuluk diri doang tek masjid dan tawa semama lalu berperaya ancok ke batu. Arak barani ke? Arak. Jadi jangan khawatir dengan omongan orang lain. Jangan terpancing dengan omongan orang lain. Semua orang tidak akan selamat dari yang namanya omongan orang lain. Solah yat gawe doang masih arak dengan rausan, apalagi yat gawe lah lengek. Maka dari itu jangan khawatir. Saya rausan lengek, dede endang kan. Siapapun itu, sekelas baginda Nabi doang masih luwih dengan rausan, apalagi hanya sekedar warga biasa. Sak ketelut, orang itu tidak akan selamat dari yang namanya kematian. Semua pasti akan mati. Hak sehat, tak sakit yang mati, sak sugih, sak jalang yang mati, sak lengek, sak gagah yang mati. Fir'aun sak ngaku Tuhan doang mati. Ini Fir'aun ngaku Tuhan doang mati. Para nabi juga meninggal, para rasul juga meninggal. Semua tidak akan selamat dari yang namanya kematian. Nah, jadi menarak dengan rausan para meniki dede endang. Niki sekelas Imam Ahmad bin Hanbal doang terkenal alim ulama besar masih harak dengan rausan. Ketika itu beliau ada murid beliau berangkat ke pasar, ternyata di tengah-tengah pasar ada sekelompok orang yang sedang membicarakan Imam Ahmad bin Hanbal dengan sebuah fitnah. Pokok arak dengan rausan sak-dik-dik tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Didengar oleh muridnya. Muridnya marah. Kemudian berangkat ke gurunya, memberitahu gurunya. Kemudian dikatakan, guruku, pekan tengah pekan arak sekelompok dengan kancen telu, kancen 4, kancen 5 jaga. Yang ke rausan sak-dik-dik. Kan langit unim terausan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Betau, tu pekan enteh menut lalu boyaan." Kata murid ini, wah lalu ngonjer guru. Akhir semua muridnya ikut. Sampainya di pasar yang harusnya dari pasar belok kanan, ini Imam Ahmad bin Hanbal dari pasar belok kiri. Ya Imam, niki kanan tahu dengan sak karawas niki dek le kiri, antih baite maksud beliau. Kemudian beliau ke kanan, kemudian di sana beliau membawa anggur. Ternyata jok kiri beliau membeli anggur. Terbelian anggur sak paling main, anggur rejo 3 kilo balik terbelian. Akhir berangkat beliau bawa anggur tersebut ke tempat orang yang sedang membicarakannya. Assalamualaikum, betul ni sih. Enggih, Waalaikumsalam. Oh, ni dengan sak matrausan datang kan ni. Tapi dia arah apa? Ni anggur kebim hadiah dari sini. Hadiah apa? Pokok hadiah. Wah, angka hadiah apa? Hadiah rasa terima kasih. Rasa terima kasih atas apa? Rasa terima kasih karena engkau telah membicarakanku yang tidak-tidak. Karena itu pahalamu engkau serahkan ke aku dan dosaku akan engkau ambil. Jarin bertukahan, adin berbuat langit jeng dengar bertukahan dosa bagi pahala bu. Jadi dia rasa terima kasih belik bangun pahala sin terausan. Ya pun tentu pak isi anggur. Kira-kira bau tamalan ni ki. Ada narak tu daya arak dengan fitnah, narak dengan rausat, nyarak belian anggur 3 kilo. Ada narak tu laut dengan girang raus tu, apa guna lalu ngaji gak depan kadu telekom sak betai kelekit dia doang kau ni. Pada telekom sak solah kadu lagu teparan telekom sak betai kelekit. Dendek endang aruan pinaan bebalung atungan. Baut amalan kira-kira niki. Debak aneh minimal dende endeng, minimal dende endeng. Ande terpancing emosi, maka yang terjadi seperti saudara-saudara kita yang terjadi di daerah selatan sekarang. Padentan Islam, padentan dengan Sasak, lagunya kan perang. Yo ni tegana si Kapolres memenintam pada kebangis-bangis akirim jok Israel nani ni tegana. Mungkin arak bani. Mun pada ya jangan pada saling galah. Sak niki laut betau ni ke? Katara ara. La ilaha illallah. Allahu akbar ni Sasak. Allahu akbar dah. Astaga, ini pada muslim gara-gara ego akhirnya mereka perang. Iya tak cocok terkirim ke Palestin dengan sahabat meni ini. Lagu iya wah saaranan nggih berbuat baik ni ke teanjuran juk dengan sak memang pernah berbuat jahat. Tersuruh perhatian sesama muslim, jangankan sama muslim, sesama manusia juga kita disuruh untuk sama-sama saling
memperhatikan. Bahasa baginda Nabi, man qada li akhihi muslim hajatan, sai sak girang penuhi hajat saudaranya. Sai sak girang tolong batur wah bahasa kita ni. Sai sak girang perhatian batur, sai sak girang tolong batur, sai sak girang ater batur fid dunia, selama saat dia hidup di dunia. Qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah, maka Allah akan mengabulkan 70 dari hajat-hajatnya yang berhubungan dengan akhirat. Pelungguh pira berdua hajat tentang akhirat, bu. Lueknya Allah mudahak tamu surga. Bu elek surga lemak mudahak mau istana sak megah. Elek lemak istana megah mudahak berdua bidadari. Elek surga lemak mudahan tu surga Firdaus tahu. Ya Allah mudahak tampuni dosa. Mudahan seolah timbangan. Mudahak nyawer elek siratal mustaqim. Ya Allah mudahak tamu surga dari pintu yang manapun. Inti luwe ruan keinginan hajat-hajat kita yang berhubungan dengan akhirat. Maka dengan sak tolong batur terjamin isi baginda Nabi 70 hajat akhiratnya akan dikabulkan oleh Allah. Adnaha al-maghfirah, sak paling rendah sak mau dengan sak tolong dengan pasti tampunan dosa. Jadi sak paling tidak yang didapatkan oleh orang yang saling menolong, minimal dosanya diampuni oleh Allah. Dengan sak saling tolong pasti tampunan dosa. Sai sak mentolong yang wah tertolong pendek maupun dia mau menolong siapapun itu tetap akan diampuni ruan dosa. Bahkan diperjelas lagi oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fakana, ya sahabat Abdullah bin Abbas niki mu'takifan fi Masjidin Nabawi. Ketika beliau sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Bu, iktikaf Masjid Nabawi. Iktikaf niki masjid lokon doang kebelik pahala, apalagi iktikaf pelik Masjid Nabawi. Di tengah-tengah iktikafnya faja'a ilaihi rajulun, datang sopok dengan sahabat Abdullah bin Abbas, yasta'inu bihi fi hajatin, arak yang dinding tolong. Ketika beliau sedang asik-asiknya bermunajat, asik-asiknya iktikaf di masjid, datang sikit dengan dinding tolong. Kemudian beliau memutuskan iktikafnya, beliau memilih keluar untuk memenuhi pertolongan orang tersebut. Kenyakan asik iktikaf, arak dengan datang, kemudian beliau rela membatalkan, memutuskan iktikafnya hanya untuk membantu orang tersebut. Padahal anending tolong sekedik, sepele anending tolong, lagu beliau rela mengedepankan orang tersebut. Akhirnya sahabat bertanya, kenapa engkau rela memutuskan iktikafmu untuk memenuhi kepentingan orang yang tidak seberapa itu? Paling anending tolong, paling singgah kepeng dengan dia. Paling lalu ending tatung jok keruak jaga dengan dia. Lagu baniam, batalan baniam, petok ruan itikaf. Kenapa? Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, sami'tu sahibah hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, laik wah dengah baginda Nabi berbahasa. Nabi bahasa baginda Nabi, man masa fi hajati akhihi, sai sak sugul penuhi hajat semeton, kana khairan lahu, itu lebih baik baginya min i'tikaf fi asri sinin, daripada dia beriktikaf 10 tahun. Jari dengan sak tolong dengan sak lampak nyunjut tolong dengan apapun jenis pertolongannya. Tidak harus menolongnya dengan sesuatu yang besar, tidak harus menolongnya dengan sesuatu yang berupa uang. Apapun hajat, apapun kebutuhan, selama dia menolong saudaranya, baru sogol balik doang, mahu pahala lebih besar, lebih solah daripada barak dengan iktikaf 10 tahun. Paling ngonek pira tahun dia iktikaf pelungguh. Wah, dia sebut tahun sejam antara maghrib isyak doang pilih karulik. Padahal semendak arah 40 menit waktu antih maghrib isyak, lagu naik niki melin lampak doang ak buya sinetron kone.
Itikaf sejam doang anu berat, apalagi itikaf 10 tahun. Dengan kita keluar rumah, dengan kita membantu urusan orang, diundang kita oleh beliau Tuan Guru untuk nanti malam kita angsuh geres, angsuh kerikil minimal. Apalagi niki hajat umat, hajat pondok pesantren, hajatnya Allah, hajatnya baginda Nabi, kita keluar, maka sudah jelas setiap langkah niki yang tebing pahala lebih besar daripada iktikaf 10 tahun. Dek iktikaf 10 tahun elek masjid lokon, dek elek masjid Nabawi. Bayangkan mubir kali lipat iktikaf elek masjid lokon jari niki. Maka nanti malam jangan lupa tiang pelunggu, ayo kita sama-sama bantu, kita gotong royong memindahkan pasir kerikil geres itu ke tempatnya. Lincir-lincir dan bau jak kadu ember, kadu bak, mana-mana tolong kadu lumur. Wupiranya tu nggih menang me pelinggih. Doakan saja aden sak tebing. Dek tahu jak bila bertolong lagu tenang aku lupa nambon laun. Pokok sak begawian aku pinaan teh kupi laun. Pokok dengan saat niki aku tolong laun. Maka jangan sampai kita tidak ada gerakan untuk ikut membantu urusan umat niki. Urusan sekek manusia doang barak menikah tak tebing pahala, apalagi niki urusan yayasan, urusan pondok pesantren, urusan umat. Dek sekek doang dengar lek niki, tapi ada ratusan bahkan ribuan orang yang akan mendapatkan manfaat dari fasilitas ibadah niki, maka pahala yang kita dapatkan pasti akan lebih besar. Jelas kira-kira niki? Jelas. Siap nanti malam ikut andil membantu memindahkan gotong royong niki? Siap? Siap? Siap. Biasa sabelian nunin kena siap niki. Dah julu anti sponsor ni. Yang kan bu ya TV lagu insya-Allah elok niki ya sak kena siap berkuih paling dulu datang, sak teduk masih tetap paling dulu datang. Siap? Siap. Alhamdulillah. Nggih para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, sak kedua tingkatan malik dedek lupa lemak malam minggu yat pada sama-sama berkumpul nanti di MTS 2 Sepit untuk kita sama-sama mendoakan bermunajat untuk saudara kita kaum muslimin. Dedek lupa jauh kepeng mana-mana 1.000 2.000 rakyat Subang isin beli beras saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestin. Demen kena 1.000 2.000 tentu 1.000 2.000 jauh. Dedek pengajian beak niki jauh. Pengajian beak. Oh wah jauh pengajian beak. Lagu pengajian beak sak nolen 4. Sak nolen telu, sak luwe nolen niki jauh. Ada narak kaya setiap tolong sematon yang ada di Palestin. Nggih, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, nggih jangan lupa hadir nanti di MTS 2 Sepit nika dengan niat kita membantu hajat saudara-saudara kita, dan insyaallah janji dari baginda Nabi niki pasti akan kita dapatkan. Nggih, mungkin hanya niki saya yang sampaikan, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.